Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fitriani, NPM 50202220. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip dan model pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Berikut merupakan prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang penting, yakni A. Prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. B. Prinsip fleksibilitas. Prinsip ini merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yakni fleksibel sebagai guru, fleksibel sebagai siswa. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi, perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. D. Prinsip efektivitas. Prinsip ini merupakan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yakni 1. Efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. D. Efisiensi. Prinsip efisiensi ini merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus yakni A. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran. Dan E. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Model pengembangan kurikulum. Menurut Gould 1972 dan Travers 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. A. Model Taylor. Pengembangan kurikulum model ini yang dapat ditemukan di buku klasik yang sampai sekarang banyak dijadikan rujukan dalam proses pengembangan kurikulum yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. B. Model Taba. Model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Secara umum, model kurikulum dikembangkan secara deduktif. Tetapi, kurikulum yang dikembangkan oleh Taba menggunakan cara pengembangan induktif. C. Model Nichols. Model ini menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus.
Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yakni: pertama, analisis situasi. Kedua, menentukan tujuan khusus. Ketiga, menentukan dan mengorganisasi pelajaran. Keempat, menentukan dan mengorganisasi metode. Kelima, evaluasi. D. Model Dynamic Skillback adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembangan termasuk guru harus memahami 5 elemen pokok, yakni 1. Menganalisis situasi. 2. Memformulasikan tujuan. 3. Menyusun program. 4. Interpretasi dan implementasi. Kelima, monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. E. Model Bauchcam. Bauchcam mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum, yakni 1. Menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. 2. Menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. 3. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh. 4. Implementasi kurikulum. 5. Melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut. F. Model Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase tahap, yakni 1. Menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. 2. Menentukan pengalaman belajar yang memungkinkan dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. 3. Menentukan isi atau materi pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman belajar. 4. Mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. 5. Melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. G. The Administrative Line Staff Model. Model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang atau administrator pendidikan. H. The Grassroots Model atau model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. I. The Systematic Action Research Model atau model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, stakeholder yang meliputi orang tua siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur action research. G. Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Baiklah, itulah prinsip-prinsip dan pengembangan model kurikulum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.